Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan Wasu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baiti wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikatul jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa munkar nakir raqib atid malik ridwan alaihi wassalam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qoda Sorosiro Mu'aziz bi barakati fi ulumihim wa karomaihim li ustadina Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki bin Bapak Haji Kobi, Sayyidina Al-Mukarram Ibu Haja Qoni'ah binti Bapak Matsui, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Malim Murtado LC bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Hilman Abdurrahman bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Adem Muhammad Mansur Samad bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Ghazali bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ayih Mahdi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Faki, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur, Al-Mukarram Ustaz Muhiban bin Bapak Manan Rabbani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atat, bi barakati ulumihim wa karomatihim sohibul wilayatan kafi tan baiduri tan Yunus, usulihim wa puru'ihim hususan ila ruhi. Khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan, fal muriyati qadhan, fal mughirati subhan, fa'atharna bihi naq'an, fawasaqna bihi jam'an, innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Jadi tajwid halaman berapa ya? Tajwid Al-Maidah halaman 112. Ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Asbaha minan nadimin. Asbaha minan nadimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam ma damu fiha. Qalu, jadi di qalu, nah panjangnya 2 harokat setiap sebab ada alif sebelum baris patah namanya mad dobi. Qalu sama lu juga. Setiap ada alif sebelum baris patah, waw mati sebelum baris dhamma, maka panjangnya 2 harokat hukumnya mad tabi'i. Ya Musa, ya juga sama panjangnya, cuman beda nama. Nah, ada yang mengatakan para ulama antara mad tabi'i dengan mad asli sama. Ya memang sama, cuman bedanya kalau mad asli adalah setiap patah berdiri itu namanya mad asli. Kasroh berdiri itu namanya mad asli. Jadi mad asli itu tidak mempunyai huruf. Patah berdiri, kasroh berdiri, mau di atas huruf apa, mau di bawah huruf apa, tetap panjangnya 2 harokat. Beda dengan mad dobi. Mad dobi hurufnya ada 3, waw alif ya. Jikalaulah panjang,
Ya, seumpamanya dipanjangkan selain alif, waw dan ya bukan mad tabi'i. Jadi kalau huruf yang harus dipanjangkan maka 3. Nah, setiap ada alif sebelum baris fathah, waw mati sebelum baris dhamma, ya mati sebelum baris kasrah. Selain dari itu tidak ada huruf yang dipanjangkan terkecuali ada tanda. Coba perhatikan di Al-Qur'an. Nah, ada enggak selain huruf yang 3 tadi dipanjangkan? Kalaulah mad ya itu kan ada baris itu namanya. Kalaulah bersatu kayak tadi itu otomatis 2 huruf. Kayak ifa, idhar, idgham, iqlab itu 2 huruf. Kalau ini yang namanya dipanjangkan sebabnya ada waw mati ataupun alif sebelum baris fathah, ya sebelum baris kasrah, maka cuma 3 huruf. Selain dari itu tidak dipanjangkan. Ya Musa, nah sama sama tadi dengan mad tabi'i. Nah di sini ada 2 ya. Jadi di atas sa-nya ada patah berdiri, terus di depan sa-nya ada bendera. Jadi ini jangan dipakai mad tabi'inya, tetapi harus dipakai benderanya. Sebab kalau bendera itu bacaannya lebih dari 2 harokat. Jadi mad tabi'i otomatis kena lewati. Kalau mad tabi'inya dibaca, dipakai mad tabi'inya, berarti benderanya tidak terbaca. Maka di sini Musa, nah ke depan ada hamzah. Nah, jadi kalau ada bendera ke depan ada hamzah, ini mad apa? Mad jaizmun fasil, sebab hamzah dengan madnya beda kata. Wajah ijun madun wa qasrun in fusil kulun bikil matin wahadamun fasil ya. Inna, jadi nun musaddah adalah gunnah asliyah. Wa gunnami mangsumanu nang sudida wasamiku lahar paguna timbada. Berarti di kata inna 2 hukumnya. Yang pertama gunnah, yang kedua mad tabi'i. Maka membacanya inna gitu. Nah, jangan dibaca innalan, berarti mad tabi'inya tidak terbawa kalau kayak tadi. Innalan. Nah, innalan berarti mad tabi'inya tidak terbawa, harusnya inna. Nah, gitu. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati banyak yang membaca kayak gini mad tabi'inya tidak terbawa. Lanadkhulaha, berarti di sini ada berapa? 2 juga hukumnya. Nun mati ketemu dengan nun musaddah. Nun mati ketemu dengan nun adalah idgham. Idgham apa? Idgham begunna, nun musaddah gunnah. Berarti 2. Lanad. Itu. Nah, jadi di situ 2 hukumnya idgham begunah dengan gunnah asliyah nun musaddahnya. Lanadkhulaha. Nah, sini juga ada mad ataupun bendera, ke depan ada hamzah sama dengan yang tadi dikarenakan hamzahnya terpisah dengan madnya. Abadam 2 harokat. Abadam itu. Jadi dam apa hukumnya dam? Dam apa hukumnya? Idgham. Sebab ada tanwin patah, ke depan ada mim. Ya. Jadi kalaulah dilanjutkan alif di situ tidak berfungsi. Jadi kalau dilanjutkan alif di depan dal itu tidak berfungsi. Kalaulah diberhentikan berfungsi alif itu. Abada. Sudah. Ya, kalau memang dilanjutkan, jadi alifnya tidak berfungsi, maka membacanya abadamma, itu bacanya. Ya. Abadamma damu, itu. Iha sama. Falhab anta wa rabbuka. Falhab, hab apa hukumnya hab? Qalqalah hab. Qalqalah apa? Yang mati karena asal tulisannya qalqalah apa? Qalqalah sugro. Qalqalatun yajma'u kutbu jadin bayin lada waqtin wasakin tarsudi. Jadi kalau qalqalah tinggal dilihat aja tulisannya. Huruf qalqalahnya mati karena waqaf, apakah asal tulisan? Itu aja.
Kalaulah asal tulisan maka kokolah subro kecil. Kalaulah mati karena wakaf berarti kubro. Nah, ya, jadi tinggal dilihat aja ada tanda matinya sebab apa, kan? Fadhhab anta. Apa hukumnya? Ikhfa. Sebab ada nun mati ke depan ada huruf ta. Warabiul ihfa indal padili minal hurufi wajibul lil padili. Yang keempat adalah ikhfa, namanya hurufnya ada 15 semuanya. Sibda sana kam jada sasun kod sama dunto ibajid pitu kododo 5. Anta wa rabbuka faqatila inna ngamuna wa rabbuka faqatila. Oh, panjang 2 harokat sebab ada alif sebelum baris fatah. Tila. Nah, itu adalah ada mad ke depannya ada hamzah. Ini terpisah hamzahnya dengan mad, beda kata, maka ini termasuk mad jaiz munfasil. Apa tadi? Gunnah asliyah. Nanya berarti mad tabi'i. Faqatila inna haguna qa'idun. Mad apa? Dun. Mad apa? Dun. Mad aridil sukun. Ingat, kalau mad tabi'i diwakaf maka namanya menjadi mad aridil sukun, ya. Boleh enggak lebih dari 2 harokat, tidak jadi masalah. Jadi kalau ada orang yang membaca mad tabi'i lebih dari 2 harokat maka enggak jadi masalah. Kalau diwakaf kayak orang-orang yang qori itu baca bismillahirrahmanirrahim lebih dari 2 harokat maka enggak jadi masalah. Kadang-kadang yang menjadi susah banyak yang belum memahami gitu ya, padahal mad tabi'i kok kenapa bisa panjang lebih dari 2 harokat. Nah, tergantung apakah diwakaf apakah diwasol, ya. Kalau diwasol maka mad tabi'i yang dipakai, kalau diwakaf adalah mad ari sukun. Shadaqallahul azim. Allahumma ra'anna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa munawwaran. Allahumma dzakirna minhum nasina walimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat ka jubata Harus. Sampurasun Yes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membikin makhluknya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada surga dan ada neraka dan yang lain sebagainya. Kenapa Allah membikin kepada makhluknya berpasang-pasangan? Supaya mudah memilih. Secara garis besar. Jadi Allah menyuruh kepada kita ibadah. Kalau orang yang ibadah sesuai dengan ketentuannya, maka ini balasannya. Kalaulah kita melanggar pelaturan Allah, udah jelas dilarang oleh Allah, tetap kita melaksanakannya, inilah balasannya. Maka pada kesempatan sore hari ini menerangkan tentang masalah tempat yang paling nikmat, tempat yang diidam-idamkan oleh umat seluruh dunia, tempat yang mana kita tidak bisa membayangkannya kenikmatannya, tidak bisa membayangkanlah keindahannya, tidak bisa membayangkanlah luasnya gimana, yaitu al-jannatu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun makhluknya yang bernama manusia bisa membayangkan indahnya gimana, luasnya gimana, megahnya gimana, tidak ada. Cuman bahwa surga itu adalah tempat untuk orang-orang yang bertakwa. Yang namanya surga udah jelas penghuninya adalah orang-orang yang patuh taat kepada Allah, orang-orang yang suci dari dosa-dosa. Ya, secara logika, kalau kita punya pakaian, sebelumlah dimasukkan ke tempatnya adalah ke lemari, otomatis pakaian itu sendiri harus dicuci dulu. Tidak mungkin pakaian yang kotor dimasukkan ke dalam lemari. Nah, gitu juga orang yang mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dicuci dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung masalah kotorannya. Kalaulah kotorannya banyak, mungkin lama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kotorannya sedikit, mungkin cuman melewat saja. Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kenapa harus kembali kepada diri kita masing-masing? Sebab Allah secara garis besar di dalam Al-Quran menunjukkan, kalau engkau pengen selamat ini, kalau engkau tidak mengikuti perintahku, ini balasannya. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan. Nah, mari kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Kalau membersihkan kotoran yang ada di badan kita dari luarnya, berarti itu harus memakai sabun dan yang lain sebagainya. Tetapi membersihkan kotoran yang menempel di dalam hati bukan memakai sabun, tetapi dengan apa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila daba syaitanu kama yadubu ar-rasasu 'alan nar. Ya. Tiadalah dari seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali hancurlah setan seperti hancurnya timah di atas api. Yang menggoda kepada kita, yang menjajah kepada hati kita adalah makhluk Allah yang bernama setan. Gimana caranya hati kita supaya bersih, supaya kuat?
adalah harus sering membaca bismillah. Siapapun yang namanya orang Islam tahu baca bismillah, maka setiap tingkah laku kita harus diawali dengan bismillah. Banyak manusia, khususnya orang Islam sendiri, yang tidak mau mengamalkan bismillah. Mohon maaf, paling tidak dari pertama kita tidur sampai tidur kembali bismillahirrahmanirrahim. Yang tadinya setan menggoda kepada kita, kata setan, "Ndak usah sholat lah, ini lagi sibuk, ini lagi ramai, tinggalkanlah sholat, besok ada lagi." Tetapi kita menanamkan bismillah di dalam hati, maka setan hancur. Makanya jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh tentang masalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau kita sering istiqomah mengamalkan bismillah, dalam arti kata tingkah laku kita diawali dengan bismillah, insya Allah setan hancur. Terus jikalau kita udah mengamalkan bismillah, terus istiqomah, yang paling susah bukan salah kadar mengamalkan istiqomah. Kita bisa merasakan enak dikarenakan istiqomah. Kita bisa merasakan nikmat suatu ibadah ataupun suatu makanan dikarenakan istiqomah. Mohon maaf, kita kalaulah makan, kalau sekali satu suapan, mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya gimana, lezatnya gimana makanan ini. Dikarenakan sering, terus sering, lebih dari 2-3 kali, kita bisa juga merasakan nikmatnya makanan ini. Nah gitu juga di dalam mengamalkan bismillah, di dalam ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa merasakan nikmatnya sholat dikarenakan apa? Dikarenakan istiqomah. Kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran dikarenakan istiqomah. Kita nikmatnya ibadah yang bernama hubungan suami istri dikarenakan istiqomah. Coba kalau cuma sekali. Kadang-kadang terbalik. Di dalam hal-hal yang lain mereka banyak istiqomah, tetapi di dalam ibadah maka susah untuk mengusahakannya. Siapapun bisa masalah bicara, "Oh kenapa anda sholat?" Bukanlah tidak tahu bahwa wajib sholat itu dikarenakan ini. Beribu-ribu dalil, beribu-ribu macam alasan. Padahal yang namanya sholat adalah suatu kewajiban yang tidak ada tawar-menawar. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sering membaca bismillah setiap langkah kita, setiap ucapan kita. Setiaplah kita mau melangkah kebaikan diawali dengan bismillah. Mudah-mudahan setan semakin jauh, setan semakin hancur menggoda kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita juga dianjurkan istighfar. Kenapa? Nah, dianjurkan istighfar. Istighfar itu adalah sebagai obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, jangankan penyakit bagian hati, penyakit bagian luar juga ada obatnya. Likulli da'in dawaun wad dawa'ud dunubi al istighfar. Kalau kita merasa berat melaksanakan ibadah, merasa susah melaksanakan ibadah, merasa merasa batu-batu rasa ditimpa musibah untuk melaksanakan ibadah, maka perbanyaklah membaca istighfar. Sebab istighfar adalah obatnya dosa. Dosa bisa hilang, malas bisa hilang dari badan kita, maka seringlah membaca istighfar. Makanya membaca istighfarnya harus betul. Jangan gini, astagfirullahaladzim. Hati-hati, itu maknanya lain. Yang benar gimana? Astaghfirullahaladzim. Kalau astagfirullah, paro lari. Ya. Tujuan kita adalah meminta ampun kepada Allah, dikarenakan tidak betul membaca istighfarnya mau kemana. Maka paling tidak sesudah sholat
biarpun tidak diucapkan di mulut, paling tidak bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim, silahkan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, silahkan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, silahkan. Jangan menjadi masalah, wah ini aliran sesat dikarenakan istighfarnya cuma astagfirullah, salah. Ah ini tidak sama dengan saya, berarti aliran lain. Jangan. Kadang-kadang banyak orang pada akhir zaman yang tidak sama dengan saya, maka aliran sesat ataupun aliran yang radikal, bahaya. Jangan. Kita jangan suka menjatuhkan hukuman kepada seseorang kalau belum jelas. Janganlah tidak sama dengan saya lalu sesat. Lalu Wardi kamu kemana? Ulama banyak, pendapat para ulama banyak, hadis bukan cuma 1000, 2000, berjuta-juta ribu, kitab juga banyak. Ya. Jadi obatnya apa? Obatnya segala macam dosa adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pendek. Likuli syai'in hilyatun wal hilyatul dunubi al istighfar. Banyak tentang masalah istighfar nih. Segala sesuatu mempunyai hiasan. Ya. Hiasan dosa adalah istighfar. Kalau kita merasa orang yang paling banyak dosa, kalau kita merasa orang yang paling susah melaksanakan ibadah, maka perbanyaklah baca istighfar. Makanya harus diperbaiki istighfar. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita memeluk agama Islam yang tadinya mu'alaf, latar belakangnya beda keyakinan dengan kita, lalu baca istighfar pun berlepotan, padahal udah lama memeluk agama Islam. Ya, banyak juga orang Islam keturunan asli, tetapi membaca istighfar adalah belum betul. Ini gimana? Astagfirullahaladzim, kemana? Hiasan dosa adalah istighfar. Supaya dosa sedikit demi sedikit hilang, perbanyaklah baca istighfar. Terus lagi, man istaghfara ghafarallahu wa in kana fajan minaz zuhfi. Nah, barang siapa beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampuninya sekalipun ia adalah orang yang lari dari barisan perang. Kalaulah waktu perang, kalaulah kabur lari dari barisan perang, itu juga dosa. Nah, tetap kita harus istighfar. Jangan sampai tidak membaca istighfar. Kalau udah sering membaca istighfar, segala sesuatu diawali dengan bismillah, dan juga sering mengamalkan istighfar, maka kotoran-kotoran yang menempel di hati kita, yang menempel di badan kita, sedikit secara demi sedikit hilang. Kenapa harus sering membaca istighfar? Kalau disekalikan, maka lama membersihkannya. Contoh, ya, kayak kita punya kaca cermin. Untuk bercermin, nah, otomatis kita bercermin, melihat diri kita sendiri. Cermin bisa menjadi terang, cermin bisa ada gunanya untuk kita, cermin bisa bermanfaat untuk kita, maka harus dilindungi. Kalaulah supaya gambar kita jelas di dalam cermin, maka jangan dibiarkan debu menempel di dalam cermin. Cermin supaya mudah, supaya indah kelihatannya, maka haruslah memakai bingkai. Ya. Cermin supaya mudah dibawa kemana-mana, maka harus ditata dengan rapi. Nah, gitu juga kita. Ya, kita harus sering bercermin, melihat kepada tingkah laku kita.
Oh, selama ini ternyata saya banyak yang jelek. Gimana caranya supaya saya menjadi orang baik? Sebab surga itu ditentukan khusus untuk orang-orang yang baik, khusus untuk orang-orang yang tidak punya dosa. Maka perbanyaklah membaca istighfar. Kadang-kadang kita salah memvonis kepada seseorang, oh si anu salah, si anu sesat, si anu jelek. Harusnya balik ke kita sendiri. Kalau kita terus-terusan memvonis seseorang ataupun saudara kita, maka kita tidak bakalan sadar bahwa kita ini banyak dosa. Maka pepatah mengatakan yang paling mudah adalah melihat tai mata yang ada di mata kawan daripada melihat tai mata yang ada di mata kita sendiri. Tetapi kalau ada cermin mudah, oh ternyata ada tai mata yang di mata saya. Maka harus gimana? Haruslah yang banyak salah adalah diri kita. Ya, jangan mudah menyalahkan kepada orang lain. Sebab orang yang hebat bukan orang yang rajin ngaji, orang yang hebat bukan orang yang banyak harta, orang yang hebat bukan orang yang rajin sedekah, orang yang hebat bukan orang yang rajin silaturahmi, orang yang hebat bukan orang yang paling banyak hafalan, orang yang hebat bukan cuma orang yang hafal Al-Quran, orang yang hebat adalah orang yang menyadari kepada kesalahannya masing-masing. Sebab apa? Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak punya kesalahan. Kadang-kadang kita paling mudah mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri kita sendiri. Maka ayo sama-sama kita belajar mengoreksi diri kita sendiri. Ini udah di akhir tahun 2025, maka tahun ke depan 2026 kalaulah kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai sama dengan tahun 2025 di dalam masalah ibadah. Kadang-kadang kita tidak memikir, ya, tahun kemarin gimana keadaan, seharusnya harus lebih meningkat. Kenapa harus lebih meningkat? Otomatis usia kita semakin mengurang. Contoh, kalaulah rata-rata seumpamanya diberinya 60 tahun, berarti sekarang usia kita berapa? Taruhlah misalkan kayak saya udah 40, berarti sisa 20. Nah yang 20 ini apakah sampai enggak usia saya genap 60? Berarti kan mengurang terus, bukan menambah. Secara hitungan ya memang menambah, tetapi kalau dilihat dari secara hakikatnya mengurang. Maka usia semakin mengurang, dosa malah semakin menambah. Harus usahakan tingkatkan. Dari tahun kemarin, jangan sama tahun ke depan ini, tahun ke depannya itu dengan tahun yang ini. Kadang-kadang banyak orang tidak memperdulikan di dalam masalah kualitas ibadah. Nah, ganti tahun itu terus tidak ada peningkatan. Baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ya. Jadi mudah-mudahan kita masih diberikan usia yang sisa ini, manfaatkanlah sebelumlah kita masuk ke dalam tanah. Sebab keumuman manusia sekarang tidak ada yang merasakan menyesal. Banyak yang meninggalkan ibadah. Santai-santai saja. Coba kalau kita pikirkan, kita bisa mengedip mata, siapa yang menggerakkan? Kita bisa bergerak tangan, siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Tetapi kok kenapa susah minta ampun kita melaksanakan perintahnya? Mudah-mudahan dengan rajinnya istighfar, mudah-mudahan dengan rajinnya membaca bismillah, hati tidak susah untuk dibawa ibadah. Itu tujuannya.
Jadi surga itu tempat makhluk Allah yang bernama manusia yang udah bersih dari dosa. Maka kalaulah dosanya sedikit, berarti cukup dengan rinsonya yang nggak terlalu mahal. Kalaulah kotorannya tebal, kalaulah kotorannya kayak tadi membersihkan cermin setahun sekali, otomatis itu lama merendamnya. Maka di dalam nerakanya Allah tergantung kepada kesalahannya kita masing-masing. Ada yang sampai lutut masuk ke nerakanya, ada yang sampailah pusar, ada yang sampailah kita tenggelam. Ya, jangan dianggap enteng ancaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menganggap enteng kepada siksa Allah Subhanahu wa taala dikarenakan banyak yang belum merasakan, banyak yang belum menyadari. Jangankan nanti, sekarang coba bencana di mana-mana, kita juga kebagian memikirkan, kebagian kebingungan. Gimana kalau bencana di daerah kita? Gimana kalau lagi nih kejadian kayak gini di daerah kita? Udah bingung, apalagi di akhirat. Ya. Jadi tetap kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man istaghfara ba'da dunubi ghafarallahu lahu fahuwa laha kafaratun. Barang siapa beristighfar setelah berbuat dosa, maka istighfarnya adalah penebus bagi dosa-dosanya. Kalau kita udah melaksanakan dosa, umum bahasa dosa nih. Nah, maksudnya gimana? Kita melihat yang bukan haknya, dosa. Kita berbicara yang bukan haknya, dosa. Tangan dibawa kepada jalan yang bukan haknya, dosa. Kaki dibawa melangkah kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, dosa. Mau kemana kita? Makanya usahakanlah. Kalau kita merasakan banyak dosa, jangan ditinggalkan istighfar. Ya, selangkah-selangkah kita ini mau banyak dosa, tangan berapa kalilah di dalam satu hari satu malam tangan dipakai memegang Al-Quran. Berapa kalilah di dalam satu hari satu malam mata dilihatkan kepada Al-Quran. Berapa kalilah di dalam satu hari satu malam telinga dipakai mendengar hal-hal yang baik menurut hukum agama. Berapa kali di dalam satu hari satu malam kaki melangkah kepada jalan kebaikan. Berapa kali di dalam satu hari satu malam mulut membacakan kalamullah. Coba kalau dibayangkan ke situ, kalau seumpamanya di dalam satu hari satu malam kita terus-terusan tidak memikirkan ke situ, maka seenak-enaknya memanfaatkan fasilitas dari Allah yang dititipkan kepada kita. Kayak tangan, santai aja, mau maksiat, mau tidak, mata melihat kemanapun kita tidak memikirnya. Telinga mendengar apapun kita tidak memikirkannya. Coba kalaulah mata kita udah diberikan sebelah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat, susahnya minta ampun. Kok kenapa waktu sehat tidak mau dibawa ibadah badan kita ini? Kalau udah sakit baru astagfirullahaladzim. Oh, kenapa saya ini diberikan penyakit oleh Allah kayak gini? Kan kebanyakan gitu. Tidak sadar diri waktu sehat kemana? Oh, kayak tangan kita enak kan, nggak sakit menggerakkan. Coba kalau diberi kaku oleh Allah, berani mengeluarkan uang beberapa puluh juta demi ini bisa normal kembali. Ya, kenapa disuruh oleh Allah beribadah susahnya minta ampun? Itulah godaan setan. Ya. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai disia-siakan.
kesempatan hidup di alam dunia. Tidak ada sampai 2-3 kali. Pada umumnya hidup di alam dunia cuma sekali. Dan juga istighfar ini tajlibur rizqa, adalah mendatangkan rezeki. Jadi istighfar ini bukan cuma menghapuskan dosa. Istighfar salah satunya tadi menghapuskan dosa dan juga mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Coba Allah memberikan pahala ibadah kepada kita. Membaca istighfar itu bukan cuma menghapuskan dosa kita aja. Toh ternyata ini hadisnya tajlibur rizqa, apa, mendatangkan rizki ya. Jadi kalau kita pengen dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah istighfar. Tidak susah dan juga tidak tidak diharuskan punya wudu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau membaca istighfar beda dengan membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, pakai suara. Kalau istighfar, maka di dalam hati pun boleh, kayak baca sholawat. Nah, silahkan sambil jalan pun tidak jadi masalah. Tidak ada ketentuan harus membaca istighfar itu kayak membaca Al-Quran. Nah, ya. Jadi kalau kita pengen dimudahkan masalah rezeki oleh Allah, bacalah istighfar. Ya. Bahasa rezeki umum. Banyak pengertian masalah rezeki adalah kepada materi, bukan. Masalah rezeki itu kesehatan badan, itu juga rezeki. Keluarga diberikan penurut kepada kepala keluarganya, itu juga rezeki. Anak taat kepada kedua orang tuanya, itu juga rezeki. Diberikan kemudahan dalam rangka beraktivitas sehari-hari, itu juga rezeki. Diberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah, itu juga rezeki. Banyak masalah rezeki itu. Jangan memikirkan masalah rezeki hanya cuman materi, salah. Saking apanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, maka kalau membaca istighfar bukanlah dosa-dosa kita dihapuskan, ternyata mendatangkan juga rezeki. Ya. Itu tentang masalah istighfar. Jadi supaya bersih kotoran yang ada di badan kita, maka amalkanlah istighfar. Jangan juga terbalik, istighfar dilaksanakan, yang 5 waktu tidak dilaksanakan, salah. Itu bahasa saya ngerampok. Kok pengen bersih dari dosa, istighfar diamalkan, sholatnya tidak, salah. Harus gimana? Sholat jangan pernah ditinggalkan, istighfar dijalankan, baca bismillah dilaksanakan, insya Allah sadar nantinya. Paling jengkel adalah, wah gimana saya mau sholat, memang kenapa saya ini orang miskin. Memang apa hubungannya masalah ibadah dengan orang miskin? Ya banyak, apalagi di pedalaman kayak gini yang belum memahami tentang masalah, memperdalam tentang masalah Islam. Banyak yang berkata-kata gitu. Jangankan orang mu'alaf yang latar belakangnya beda dengan kita keyakinan, orang yang Islam asli juga, kalaulah mereka tidak mau belajar tentang masalah agama, banyak yang berkata-kata kayak tadi. Bukan tidak mau sholat, saya mau, tetapi saya harus mencari rezeki, memberi anak istri makan. Ya memang wajib, tetapi jangan ditinggalkan sholat. Waktu sholat, sholat. Waktu cari dunia, cari dunia. Kadang-kadang terbalik, sholat tidak mau, mencari dunia setengah mati, padahal dunia tidak dibawa mati. Apa yang dibawa mati? Amal. Ya. Jadi harus gimana? Harus seimbang. Supaya apa? Supaya aman.
Jadi istighfar tadi kalau udah istiqomah baru kita merasakan ada efek samping dari seringnya membaca istighfar. Jangan sampai diomongkan, wah saya udah sekian tahun dan istighfar. Jangan lapor ke saya, kepada malaikat laporannya. Ya, itu tentang masalah istighfar. Banyak amal-amalan yang mana amalan ini salah satunya menghapuskan dosa, mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak kayak membaca Al-Quran, itu juga syifaul qalbi, obatnya hati ya. Jadi obat hati itu bukan cuman istighfar, obat hati bukan cuman membaca bismillah, membaca Al-Quran juga obatnya hati ya. Makanya saya sengaja setiaplah mereka belajar mengaji di dalam seminggu sekali tetap Al-Quran dibaca. Kenapa Al-Quran dibaca? Itu kalamullah. Mudah-mudahan mereka sering membaca Al-Quran. Semakin apa? Semakin sering, semakin kuat keimanannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di pedalaman ini setiap hari bergandengan, bertemu dengan kawan-kawan, dengan saudara yang berbeda keyakinan. Tetapi kalau sudah sering membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada iman mereka. Amin Allahumma amin. Tuh tujuannya. Sebab apa? Setiap hari mereka bertemu dengan yang beda keyakinan. Tetapi kalau udah kuat keyakinan mereka, biarpun cobaannya gimana dari keluarganya, biarpun cobaannya gimana dari saudaranya, insya Allah mereka tetap kuat memegang agama Islam. Ya. Kayak hari ini, mereka banyak yang tidak hadir dikarenakan keluarganya yang beda keyakinan. Otomatis persiapan mereka melaksanakan Natalan, jadi banyak yang membantu keluarganya, banyak yang membantu orang tuanya. Maka pada kesempatan hari ini cuman beberapa orang yang hadir. Ya, maklumlah di pedalaman, ya biasanya ramai memang dikarenakan suasana. Sebentar lagi mereka keluarganya ada yang orang tuanya melaksanakan Natal, otomatis berbakti dulu kepada kedua orang tuanya. Jadi membaca Al-Quran salah satunya obat hati. Nah, ya. Jadi obat hati jangan kemana-mana, ya tetap aja baca Al-Quran istiqomah. Ya. Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada siapa? Bukan kepada orang yang memegang, bukan kepada orang yang membelinya, bukan kepada orang yang punya Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat nanti adalah kepada orang yang rajin membaca. Ya, makanya kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Kalaulah Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita, kalau kita udah sering membaca, dalam arti udah mengenal. Mau bisa cinta kepada Al-Quran gimana? Kalaulah mereka tidak dididik, tidak diajarkan dari sekarang membaca Al-Quran, diistiqomahkan membaca Al-Quran. Banyak orang Islam asli juga cinta kepada Al-Quran. Al-Quran memang kitab orang Islam. Al-Quran memang kalamullah. Al-Quran memang wahyu yang diberikan kepada Nabi. Nah, melalui para Nabi lalulah sampailah sekarang. Tetapi mereka sendiri tidak mau mengusahakannya. Itu namanya cinta bohong. Ya. Kalau yang namanya cinta kepada Al-Quran, sesusah apapun, secapek apapun, kita harus diusahakan. Nah, kalaulah udah cinta, ya udah, ya tidak mengenal capek, tidak mengenal letih, tidak mengenal sibuk, tidak mengenal apa. Yang namanya udah cinta, ya tetap biarpun gimana, saya harus berjumpa dengan Al-Quran. Banyak orang yang pandai berbicara tetapi pelaksanaannya susah. Ya kayak saya sendiri. Nah, dalam rangka memaksakan diri bahwa jadwalnya ngaji, ya tetap ngaji.
Memang si capek, apalagi cuaca hujan tadi, tetapi dikarenakan pengen merubah diri saya sendiri, biarpun gimana diusahakan. Jadi obat hati adalah Al-Quran, obat hati tadi istighfar, maka obat-obat yang tadi ada beberapa jenis tadi, Bismillah, terus lagi istighfar, terus lagi apa tadi, membaca Al-Quran. Nah, jadi obat yang mana yang paling mujarab dari yang 3 tadi? Kalaulah dilihat yang dari 3 poin tadi, Bismillah, istighfar dengan Al-Quran, yang paling mujarab adalah Al-Quran. Kenapa? Istighfar ada juga di Al-Quran, Bismillah ada juga di Al-Quran. Maka kita laksanakan semuanya sedikit demi sedikit. Yang paling susah adalah memang pengamalan, mengamalkan, bukan salah kadar mengetahui. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang memahami, tetapi mengamalkannya belum tentu bisa. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini menerangkan tadi apa, surganya Allah diperuntukkan untuk orang yang suci. Suci dari kotoran, dalam arti kata kalau dosa-dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana caranya membersihkan dosa dari badan kita? Salah satunya setiap kita melakukan tingkah laku ataupun aktivitas, maka awali dengan bismillah. Yang kedua, amalkanlah membaca istighfar, dan juga membaca istighfar jangan sampai asal-asalan, dikarenakan kalau asal-asalan adalah salah artinya. Yang ketiga, istiqomahkan membaca Al-Quran, dikarenakan Al-Quran juga termasuk syifaul qalbi. Nah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ya khususnya untuk saya pribadi, ya umumnya untuk yang hadir pada kesempatan sore hari ini dan yang lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kebodohan saya. Kalau ada kata-kata yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan keterangannya, itu kesalahan saya. Kalau memang ada kata-kata yang tidak benar, saya yang salah. Ya, kalau memang sesuai dengan keterangannya, dengan ayat Al-Qur'annya, dengan hadisnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia biasa. Al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata ino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus.